masih bisa bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kak Amel, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bernapas, kami masih sehat. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, semuanya untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri yuk. Dalam hitungan ketiga semua sudah bangkit berdiri. 1, 2, 3, ya. Sudah berdiri? Oh, sudah pastinya. Yuk, kita mau bersukacita memuji Tuhan, kita mau menari, bertepuk tangan. Kita mau dengar-dengaran setiap panggilan Tuhan. Kita mau bersukacita, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Lebih bersukacita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa adik-adik? Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan sekali lagi. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya. Katakan sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Amin. Yang masih bersukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita masih bersukacita memuji Tuhan karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Amin. Masih bertepuk tangan memuji Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami cakap melakukan
segala perkara. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan sekali lagi. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan. Dialah Raja segala raja. Lebih lagi katakan, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia Amin. Dia menguduskan, Amin. Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Raja segala raja. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa adik-adik ya untuk memuji menyembah Tuhan. Kakak tahu pasti semuanya bersuka cita. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita udah selesai untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik bisa dipersilakan duduk kembali. Kita mau sembah Tuhan. Yuk adik-adik saat ini dalam sikap yang sopan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kita. Haleluya. Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal lebih lembut. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata,
Kita mari sembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Selamanya tetap ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Haleluya, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, ya adik-adik kita sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, Jesus. Selamanya ku sembah Kau Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku puji. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau ku puji. Haleluya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku, selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya Kau ku puji, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Segalanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa bertemu satu sama lain. Itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami ada semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati Tuhan benih yang akan ditabur untuk adik-adik. Biarlah Tuhan benih itu ditabur, bertumbuh, berbuah Tuhan untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan sebentar lagi kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin.
Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Ketiga, artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur sampai ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sampai ketemu lagi dengan Kak Atik ya. Hari ini Kak Atik mau cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Emmaus ya. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya dulu yuk, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi yang buka Alkitab, ayo dibuka semuanya di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus ya. Ayatnya di sini panjang, jadi nanti adik-adik boleh dibaca masing-masing ya. Nanti Kak Atik ceritakan setelah ibadah selesai, adik-adik boleh ulang kembali ayatnya dari ayat 13 sampai 35. Nah, diceritakan di sini bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, setelah 3 hari bangkit dari orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nah, salah satunya menampakkan diri kedua murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan ke kota Emmaus. Salah satunya namanya Kleopas. Nanti adik-adik boleh buka ya, boleh baca ya, Kleopas. Nah, kedua murid Tuhan Yesus ini pada saat mereka lagi jalan-jalan, mereka ngobrol, cerita, mereka sedih ya mungkin ya, karena Yesus yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, tapi malah dikuburkan, akhirnya bangkit, jadi gimana dong nasib kita nanti? Nah, mereka memikirkan seperti itu, galau mereka. Nah, akhirnya tiba-tiba tanpa disadari oleh kedua murid itu tadi, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus menyapa mereka, tapi mereka nggak tahu kalau yang datang itu Tuhan Yesus. Ya, mereka cerita dengan kondisi yang terjadi di daerah kota itu saat itu ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka bingung gimana dengan nanti kita ini, dengan sekarang ini seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus cerita bahwa memang anak manusia itu harus disalibkan, harus mati, setelah itu harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus cerita tentang Alkitab ya, isi-isi dalam Alkitab diceritakan semua. Nah, tapi mereka tetap belum sadar kalau yang cerita itu Tuhan Yesus. Jadi mereka tetap dengerin Tuhan Yesus ngomong apa, dengerin terus. Nah, sampai akhirnya hari menjelang sore,
kedua murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk menginap di suatu rumah ya. Nah, di situ mereka makan malam, Tuhan Yesus berdoa, memberkati makanan itu. Nah, baru disitulah terbukalah mata mereka itu bahwa yang di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat mereka sadar ternyata Tuhan Yesus sudah hilang, sudah tidak menampakkan diri lagi. Baru mereka, kedua murid itu langsung mencari teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan ajarkan buat kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga pasti kadang-kadang merasakan sedih, merasakan bimbang, merasakan galau. Ya, pasti adik-adik juga merasakan seperti itu. Galaunya kenapa? Mungkin karena adik-adik gak bisa ngerjain soal atau nilainya jelek, takut dimarahi papa, mama. Bingung karena sakit gak sembuh-sembuh. Bingung karena minta mainan sama orang tua, papa mama, tapi belum dikasih. Akhirnya adik-adik sedih. Gimana ini ya? Gimana ini ya? Nah, tapi Tuhan ingatkan kepada orang Emmaus tadi bahwa saat mereka sedih, saat mereka bimbang, dia tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Itu juga kita harus juga belajar bahwa tanpa kita sadari adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi nggak berani ke toilet, adik-adik lagi nggak bisa ngerjain soal. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Tinggal kita bilang, Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan, akulah takut. Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan, aku saat ini lagi sedih. Nah, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, caranya gimana Kak? Ya, kita lebih banyak-banyak baca Alkitab. Nah, saat kita baca Alkitab, Tuhan Yesus pasti berbicara kepada kita. Nanti Roh Kudus yang akan menghibur kita, mengingatkan kita, oh iya, aku gak boleh sedih lagi, karena aku punya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan sakitku. Pasti Tuhan Yesus bantu aku untuk mengerjakan soal ini supaya aku bisa. Pasti Tuhan Yesus bantu aku juga untuk melakukan sesuatu yang aku gak bisa. Pasti Tuhan Yesus berkati papa mamaku supaya mamaku punya uang, nanti aku pengen beli mainan, dibelikan, seperti itu. Nah, karena kita sering baca Alkitab, makanya Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita. Ya, jadi kalau kita sama Tuhan Yesus pasti kita nggak bimbang, pasti kita nggak akan takut lagi, tidak sedih lagi. Seperti tadi, orang-orang murid Tuhan Yesus yang 2 orang tadi, waktu dia tahu Tuhan Yesus bersama mereka, semangatlah mereka. Yang mereka seharusnya imannya sudah padam, tiba-tiba bangkit kembali. Semangat kembali, dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus di surga, tapi Tuhan Yesus tetap hidup bersama-sama dengan kita. Nah, adik juga boleh ceritakan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara adik-adik, kepada orang tua adik-adik. Kalau seandainya orang tua sedih nih, katakan saja, mama nggak boleh sedih, ada Tuhan Yesus yang bantu kita. Teman-teman kita lagi sedih, mungkin karena papa mamanya nggak punya duit, kasih tahu aja, percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Tapi kuncinya satu adik-adik, kita juga harus punya semangat menyala-nyala. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada bersama-sama kita, menyertai kita setiap hari. Nah, itu yang penting. Jadi, kita mau belajar dari kedua murid Tuhan Yesus yang tadinya dia sedih, dia galau, tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, iman mereka menyala-nyala lagi. Dia ceritakan kepada teman-temannya, Tuhan Yesus walaupun bangkit, tapi dia di surga, dia sudah menampakkan diri kepadaku. Nah, percaya saja nanti Tuhan juga bisa bicara kepada kamu. Percaya saja, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Nah, seperti itu adik ya.
Ayo kita belajar jadi berkat buat teman-teman kita, tapi kita juga harus memberkati diri kita sendiri. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya. Jadi hal ini yang Kak Ati mau ajarkan hari ini, bahwa saat kita sedih, saat namanya kita hidup ini, saat kita galau nggak bisa main, saat kita bosan, saat kita apapun yang kita rasakan tidak baik, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu Kak Ati sampaikan. Pastikan rohnya adik-adik tetap menyala-nyala dalam kondisi apapun. Walaupun pandemi ini belum selesai, tetap kita harus semangat dan roh kita harus tetap menyala-nyala. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik siapkan semua, tutup Alkitabnya. Jangan lupa nanti dibaca lagi ya, di cerita firman Tuhan hari ini di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus. Ya, yuk kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga kami yang dalam keadaan baik. Terima kasih buat sekolah kami yang sampai saat ini Tuhan dalam kondisi baik dan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, kami mau bangkitkan lagi roh kami Tuhan untuk tetap menyala-nyala Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan kuatkan setiap kami, memberikan semangat setiap kami, sehingga kami, roh kami tetap menyala-menyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami juga mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk semuanya tangannya diangkat. Sudah semua ya? Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan berkat yang terbaik buat adik-adik kami. Engkau berikan kesehatan yang terbaik, pertumbuhan yang terbaik, bahkan kepandaian yang terbaik buat setiap adik-adik kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Sampai ketemu minggu depan.